Aku baru tahu juga tadi di pojokan gerobaknya ada pocong yang ludahin setiap mangkok pesanan pelanggan. Ludahnya itu yang bikin orang pada ketagihan. Cerita selengkapnya hanya di episode Penglaris Ludah Pocong. Perkenalkan, nama aku Radit. Ini cerita nyata dari saudara sepupu saya tentang pesugihan ludah pocong. Panggil saja namanya Mochi. Sejak lulus SMA, Mochi sudah merasakan kegajilan yang ada di dalam dirinya dengan demam 3 hari tanpa sebab. Bermimpi yang aneh, sampai akhirnya ada bau busuk di dalam rumahnya, yang padahal sama sekali tidak ada bangkai di dalam rumahnya. Di saat sakit, Mochi mencoba ke dokter untuk mengetahui sakit apa yang dideritanya. Tetapi, kata dokter, semua normal kok. Sedangkan bau bangkai di dalam rumah itu hanya dapat dicium oleh Mochi saja. Kesal dengan apa yang dia alami, akhirnya ia mencoba menanyakan masalahnya kepada seorang kiai. Semua masalah dia ceritakan dan sang kiai berkata, "Sholat taubatlah 2 rakaat setelah pulang dari sini. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat malam weton kelahiran kamu, sholat tahajud dan perbanyak zikir hingga subuh. Sepulang dari sini, jangan mampir dan jangan berkata apapun walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu. Masuklah rumah dengan salam dan pijakan kaki sebelah kanan terlebih dahulu." Akhirnya dilakukannya apa yang sang kiai perintahkan. Kejadian aneh yang dia alami setelah melakukan perintah sang kiai. Dia dapat melihat makhluk tak kasat mata, termasuk khodamnya sendiri, sekaligus dapat berkomunikasi. Awalnya saya tidak percaya saat dia menceritakan ini semua. Sampai pada saat kami mendatangi warung mie ayam di dekat rumah kami. Saya sangat kaget saat Mochi memesan dengan suara sedikit berbisik, "Mie ayamnya 2 ya bang, gak pakai ludah temennya ya bang." Apa maksud si Mochi ini? Saat mie disajikan, si penjual berkata, "Mas, maaf, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya mas." Si Mochi hanya tersenyum. Mie ayam yang jadi langganan saya ini berubah rasanya. Padahal saya rasa ini mie ayam yang paling enak. Sekarang menjadi mie ayam yang paling hambar selama saya makan mie ayam. Setelah selesai, si Mochi tanya kepada saya, "Gimana? Enak mie ayamnya?" Saya jawab, "Kamu pernah makan sayur yang gak pakai bumbu? Ya itulah rasanya." Dan dia cuman senyum dan bilang kalau di rumah nanti dia kasih tahu semuanya. Selesai makan, kami langsung pulang karena saya juga penasaran dengan cerita mie ayam tadi. Sampai di rumah, si Mochi bilang semuanya soal mie ayam yang biasanya saya makan itu mie ayam yang gak bener. Aku baru tahu juga tadi di pojokan gerobaknya ada pocong yang ludahin setiap mangkok pesanan pelanggan. Ludahnya itu yang bikin orang pada ketagihan. Untung aku baru sekali aja. Jadi selama ini kamu bilang ada mie ayam enak itu, yang enak bukan mie ayamnya, tapi dari pesugihan ludah si pocong itu, kata Mochi. Sontak saya kaget sembari mual. Karena selama ini saya makan ludah pocong yang dipakai pesugihan si tukang mie ayam. Sampai sekarang saya gak pernah lagi makan di sana. Dan buat teman-teman semua, waspadalah. Tidak semua penjual itu jujur. Dan tidak sedikit juga yang menggunakan pesugihan dalam melancarkan bisnisnya.
Tapi masih banyak juga kok penjual yang bersih. Dan pesan untuk semuanya, yang penting berdoalah untuk setiap langkah yang akan kita jalani agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik bagi kita. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ceritanya selesai. Ini kesannya kok malah jadi agak takut ya kalau mau makan di mana aja nih ya. Karena saya pribadi juga suka makan juga, suka wisata-wisata kuliner gitu. Tapi untungnya saya tidak pernah dikasih penglihatan lebih. Jadi pada saat makan di warung-warung gitu, dan sepertinya sekalipun juga nggak pernah merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan itu maksudnya kayak seperti ngelihat sosok pocong atau apa gitu. Ya kalau menurut saya sih yang penting makan enak, udah itu aja. Tapi ngomongin soal pesugihan ludah pocong ya, ngomongin soal ludah pocongnya aja sih, saya pernah dapat cerita dari teman saya. Jadi teman saya ini dulu tuh suka pulangnya tengah malam. Bukan pulangnya tengah malam ya, teman saya itu kerja di pabrik dan dapat shift 3. Shift 3 itu biasanya dari malam sampai pagi gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan dia itu istirahat jam 1 malam. Nah, karena dia lagi lapar, jadi dia itu pergi sama temannya cari makan di warung makan yang masih buka 24 jam. Dia pergi ke warung makan, pas selesai makan dia balik. Tapi dia mau mampir buat ngopi-ngopi sebentar. Nah, karena posisi pabriknya memang masih terbilang sepi. Kalau malam itu sepi sekali. Dan di situ kan masih banyak sawah-sawah dan pohon pisang dan pohon-pohon besar lain-lain gitulah. Waktu dia ngelewatin daerah persawahan, dia itu kayak ngelihat sosok putih-putih di dekat pohon besar dan terbilang cukup rimbun. Nah, posisinya putih-putih itu kayak guling di dahan pohon atas sekali. Dia mikirnya itu mungkin prank-prank orang-orang karena kejadiannya sekitar tahun-tahun sebelum COVID, sekitar tahun 2017 sampai 2018. Yang pada saat itu masih zamannya prank-prank YouTuber gitu. Dan tiba-tiba waktu ngelewatin pohon tersebut, dia seperti ngerasa ada air menetes ke pundaknya sampai ke area tangan. Pikirnya itu gerimis. Dia bertanya kepada temennya, "Bro, gerimis ya?" Lalu si temennya menjawab, "Enggak kok, kan banyak bintang." Singkat cerita, sesampainya di pabrik, ada bau-bau yang menyengat. Dia nanya ke temennya, "Bro, nyium bau gak enak gak?" Katanya. Dan temennya jawab, "Gak ada tuh." Jadi yang bisa ngecium itu cuma dia sendiri, cuma temanku sendiri. Dia ngecium bau busuk banget, tapi teman-temannya itu kayak gak ngecium apa-apa. Sampai pada akhirnya ada salah satu temennya itu yang katanya punya sixth sense, yang temennya itu indigo ya, kayak kalau kata orang-orang. Tanya si indigo ini tanya ke temanku, "Kamu tadi lihat pocong kah?" Terus si temanku jawab, "Gak tahu sih. Tadi aku ngeliat ada putih-putih kayak guling di pohon, deket sama warung makan arah ke pabrik. Aku kira itu prank orang biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada basah-basah gitu di tangan." Terus si temennya temanku ini bilang, "Gini ya, kamu itu habis diludahin, makanya kamu ngecium bau busuk." Ya gitulah intinya cerita si temanku ini. Dan katanya ya, menurut mitos yang pernah saya baca atau yang pernah saya dengar, katanya itu sih, kalau misalnya kalian diludahin pocong, ya seperti cerita teman saya ini, kalian bakal ngerasain bau busuk selama 3 hari 3 malam.
Ada yang bilang 3 bulan malah. Dan itu teman saya ngalamin 3 hari 3 malam. Sampai dia tidur tidak nyenyak, makan juga nggak enak, mual-mual. Karena dia ngalamin 3 hari 3 malam itu bau busuk sekali. Dan katanya kalau misalnya kalian kena ludah pocong, kalian juga bakal ngalamin kesialan-kesialan gitu. Jadi ya untuk sobat tengah malam, hati-hati kalau ketemu pocong. Jangan sampai kalian diludahin gitu, oke? Kalau ngelihat pocong, lihat arah mulutnya mau ngeludahin kalian apa enggak. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor kami hingga akhir. Untuk sobat tengah malam sekalian yang ingin berbagi cerita horor dari pengalaman pribadi atau pengalaman dari orang terdekat melalui kanal YouTube ini, sobat sekalian bisa mengirim ceritanya ke alamat email kisahtengahmalam1@gmail.com. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Beritahu kami cerita horor favoritmu atau pengalaman serupa yang pernah kalian alami. Klik tombol like jika kalian menyukai konten yang kami sajikan. Dan jangan lupa subscribe kanal YouTube kami. Saya Angga pamit undur diri dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.